Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, tentunya bersama dengan si pendekar kelapa muda, satu-satunya pendekar di kaki lima yang berbintang 5. Salam pendekar satu rasa berjuta lidah. Nah, pada malam hari ini pendekar kelapa muda sedang berjumpa dengan seseorang yang sangat luar biasa sekali, yang sangat super sekali, yang sangat penuh inspiratif sekali, yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena seseorang yang berada di sisi pendekar kelapa muda adalah seseorang yang spektakuler. Spektakuler di bidang apa? Tentunya kita akan bahas bersama-sama, tentunya kita akan kupas bersama-sama di pendekar kelapa muda dengan tentunya di tema Bincang Bintang. Nah, tentunya banyak sekali pendekar kelapa muda akan bertanya tentang siapakah beliau sebenarnya, apakah maksud dan tujuan sebenarnya, dan seberapa lamakah beliau mengarungi perjalanan ini. Dan tentunya kita akan kupas tuntas di tema Bincang Bintang. Nah, Pak De, salam hormat. Pendekar mau bertanya, Pak De, namanya siapa Pak De? Dan berasal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni, asal dari Riau. Desa Kuala Penaso, Kecamatan Talangmando, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Sumatera. Sumatera. Iya. Jadi saya berangkat dari Riau 2019 bulan 2, yaitu kami melaksanakan najar. Jadi najar saya itu di tahun 2018. Anak saya itu dilahirkan di Rumah Sakit Permata Hati Duri. Keduri? Ya, Duri. Nah, jadi pada waktu itu keadaan saya pun bingung, tidak ada persiapan untuk membayar operasi kelahiran istri saya. Jadi bahkan sampai merokok pun tidak kami sadari, rokok pun sampai habis di tangan tidak sempat mengisapnya. Nah itu tiba-tiba dengan hamba Allah tadi adalah keajaiban Allah membayarin. Jadi lahirnya itu perasaan saya tadi, jumlahnya itu hampir 10 juta. 10 juta. Dan tidak tahu siapa tuh yang membayarnya hingga sampai sekarang. Jadi saya sempat bingung, sehingga kami mengucapkan najar itu tanpa kami sadarin, mengucapkan najar ya kan yang tidak sepantasnya kami laksanakan seperti ini. Apa itu najar Pak? Jadi najar saya itu saking saya senangnya, ada orang yang tiba-tiba membayarin biaya operasi. Anak saya itu yang dilahirkan itu kan bingung. Jadi sampai bingung, sampai kita senang, campur aduk. Ya senangnya itu kok ada yang tiba-tiba orang yang murah hati kok bayarin, kita pun kenal tidak. Saya merasa belum penasaran siapa sebenarnya yang membayarin biaya lahirnya anak saya yang dioperasi itu. Begitu. Jadi sehingga kami itu mengucapkan najar. Jadi najar saya ucapkan tanpa kami sadarin tadi, kalau anak saya sehat-sehat dan mamanya tidak ada halangan apapun, selepas pemilihan presiden nanti saya akan keliling Indonesia pakai motor. Keliling Indonesia pakai motor tahun 2019 bulan 2. 2019 bulan 2. Bapak bernazar ingin keliling Indonesia menggunakan motor. Terus Pak De. Jadi nazar itu sudah termasuk lama, lupa sampai 2019 tadi. 2019 jadi anak saya yang dilahirkan di operasi tadi umur sudah 1 tahun sebulan. Lupa. Ya udah besar ya, teman belum bisa ngomong. Tiba-tiba anak saya ini sakit. Yang anak yang dinazarkan dulu kalau itu mau ke keliling Indonesia menggunakan motor. Jadi setelah melahirkan anak ini sakit. Iya, setelah itu udah besar lupa najar saya itu belum saya laksanakan. Jadi itulah ditagih melalui Allah tadi, ya kan, karena saya punya janji. Najar tadi. Jadi sakit itu selama seminggu, jadi sakitnya berubah-ubah. Hari ini lain, besok lain selama seminggu. Sakitnya berubah-ubah, hari ini lain, besok lain, depan lain. Saya lanjut, saya punya cerita ini karena cerita ini kisah nyata. Jadi saya laksanakanlah itu. Karena saya sudah tidak tahan juga menengok anak saya sakit, karena anak sendiri pun belum bisa ngomong, ya kan. Manggil dukun, tidak sembuh juga, bawa ke rumah sakit tidak ada penyakit. Jadi pihak rumah sakit itu
mengatakan kalau anak Bapak ini tidak ada penyakitnya, Pak? Tidak ada. Siap. Jadi tapi setiap itu saat mengeluhkan kesakitan atau bermacam-macam dan ganti-ganti penyakit itu, Pak ya. Malam ini sakitnya beda, besok malam lain lagi penyakit yang dikeluhkan, dan besok minggu depannya keluhan lain. Jadi saya ingat dengan Nazar tadi. Oh, ingat Pak, Nazarnya, Pak ya. Jadi ingat dengan Nazar itu sehingga terbawa mimpi. Jadi akhirnya saya urus surat rekomendasi, surat jalan untuk saya melanjutkan keliling Indonesia memenuhi nazar saya tadi. Lalu sudah selesai semua, saya kumpulkan sama keluarga. Jadi ya kita minta izin, mau tak mau harus ngasih izin karena ini demi nyawa. Demi nyawa. Udah semua selesai. Jadi saya dilepaskan dari kantor desa. Lepas dari kantor desa 3 hari kemudian kami sampai ibu kota Pekanbaru, dapat telepon dari rumah bahwa anak saya sudah sehat sampai sekarang tanpa diobati. Jadi begitu Pak D udah keluar dilepaskan oleh kepala desa setempat, Pak D. Setempat ya, dari kantor desa. Jadi Pak D udah keluar meninggalkan anak yang sedang sakit. Pak D keluar dan terus berapa lama di perjalanan? 3 hari. 3 hari perjalanan, pihak keluarga menelpon. Betul. Bahwa anak Pak D ini udah sembuh. Bahkan sampai sekarang tanpa diobati. Sahabat pendekar, luar biasa sekali. Nazar, demi melaksanakan nazar Bapak ini mau keluar keliling Indonesia dengan menggunakan motor. Namun nazarnya tidak terpenuhi dan lahirlah anak itu, dan anak Bapak itu sakit-sakitan dan tidak diketahui penyakitnya, karena hari ini penyakitnya lain, besok yang dikeluhkan lain, dan besoknya keluhan yang lain. Nah, dengan melaksanakan nazar itu dan Bapak keluar kampung sendiri itu udah selama 3 hari, lalu dapat telepon dari keluarga bahwa anaknya sudah sembuh tanpa diobati dari rumah sakit maupun dari paranormal yang lainnya, Pak ya. Iya betul. Nah, jadi pesan-pesan itu Bapak sampai saat ini sudah berapa lama, Pak, jalan dari? Kalau perjalanan saya ini kalau dihitung itu sudah 2 tahun 6 bulan. Sudah 2 tahun 6 bulan. Luar biasa sekali. Nah, selama dalam perjalanan itu Bapak menggunakan apa, Pak? Jadi kan saya mengingat kalau keliling Indonesia ini pakai motor, kan itu sangat berat biayanya. Jadi saya alihkan pakai sepeda. Jadi yang penting nazar kami terlaksanakan. Begitu. Jadi sahabat pendekar, Bapak ini keliling Indonesia tidak jadi menggunakan motor, tapi mengingat dengan motor itu biayanya cukup bisa besar, termasuk bensin, upah, biaya kerusakannya juga. Jadi Bapak berinisiatif mengganti dengan sepeda. Tapi dengan begitu bisa melaksanakan nazar tersebut dengan sepeda. Dengan waktu itu boleh tahu Pak, berapa biayanya waktu keluar dari rumah, dilepas dari lurah, dari desa? Kalau keluar dari rumah itu dengan keadaan terpaksa, saya mengingat anak itu sakit, walaupun tetangga pun ngomel, sudah tahu anaknya sakit ditinggal pergi. Saya tidak peduli, yang jelas tetap saya berjalan. Dan walaupun dengan biaya yang pas-pasan. Saya dikasih biaya dari kawan yang lain, dibantu ada yang 10, ada yang 20, ada yang 100. Saya kumpul 900.000. Yaitu yang untuk biaya saya berangkat. Sahabat pendekar, sangat luar biasa sekali, sangat super sekali, sangat menginspirasi sekali bagi kita, membuktikan dengan biaya 900.000 mengingat anak sedang sakit di rumah, tapi Pak D membulatkan tekad, membulatkan kemauan bisa untuk berangkat untuk melaksanakan nazar tersebut, dan alhamdulillah anak Pak D sembuh. Nah, untuk provinsi sudah 34 provinsi, berarti sudah se-Indonesia, seluruh Indonesia. Dan saat ini di Pontianak adalah tempat provinsi kota terakhir yang akan dijelajahi oleh Bapak kita ini. Luar biasa sekali, Pak. Berbicara soal pengalaman, Pak. Dari perjalanan Pak, apakah kesan yang sangat berarti dalam sakitnya, Pak ya, dalam sakit penderitaannya itu, Pak? Tentu Bapak ada merasakan sakit atau selamat, apalagi 2 tahun lebih, Pak ya. Otomatis Bapak tidak ada pemasukan uang juga. Terus pendekar bertanya, Bapak mendapatkan uang itu dari mana untuk makan, untuk gaya penginapan dan mandinya di mana? Nah, itu, Pak. Kalau masalah biaya makan dan tidur,
Sebetulnya yang untuk perjalanan saya ini semua biaya dari Allah, karena jadi rezeki semua itu dari manapun, ya kan, dari masyarakat, dari anak kaum wanita dan sebagainya, kan saya tulis semua, catatan, ya kan. Saya berterima kasih itu bukan dengan yang memberi saja, tapi terima kasih saya bisa diketahui umum, karena nanti saya minta diumumkan biaya berapa yang saya pakai selama keliling Indonesia dan biaya dari mana saja. Nah, itu tujuan saya, supaya didengar oleh masyarakat umum di seluruh Indonesia. Tujuan baik saya ini. Dan untuk provinsi yang terakhir ini, provinsi Pontianak, yaitu Kalimantan Barat. Nah, itu sebetulnya menjadi harapan untuk saya. Provinsi yang ini terakhir ini ya kita bikin sesuai dengan niat saya, segembira mungkin. Dan niat saya memang untuk provinsi yang terakhir di Pontianak ini, saya pun merasa gembira, kan begitu. Jadi kalau kegembiraan saya itu mudah-mudahan disambut dengan kegembiraan yang lain. Itu tujuan saya. Luar biasa. Nah, Pak De, mengingat kita kembali lagi ke pembicaraan tadi, itu dalam perjalanan Pak De, kesan apa saja yang sangat Pak De rasakan? Ini yang sakitnya dulu, Pak De. Oh, kalau iya. Kalau perjalanan seperti saya ini tidak ada yang dikatakan senang, yang adanya hanya sakit. Sakit, Pak. Jadi itulah yang pernah kami rasakan, yang sudah kami alami. Yang kalau sakitnya sudah nggak dapat kami hitung. Kalau senangnya itu bisa hitung dengan jari, ya kan. Kalau sangat parah sekali, waktu saya turun dari Labuan Sape ke Labuan Bajo sampai ke Manggarai, itu perjalanan lalu hutan terus, itu selama 13 hari. 13 hari. Sering saya tidak makan. Tidak makan, karena di situ hutan semua. Di hutan. Jadi walaupun kita punya duit, kemana mau beli? Itu hutan semua, kanan kiri. Bahkan sering tidur di hutan. Tidur di hutan. Sering dibantu dengan anak-anak mobil ekspedisi. Kadang lemparin roti, lemparin air minum. Kalau bisa minum sudah, saya turun ke jurang sana cari air. Mau air itu macam mana, yang penting air, minum saja. Kan itu. Jadi tidurnya di mana juga? Di hutan juga? Di hutan juga. Saya cari parit yang kira-kira parit itu agak longgar sedikit, di situ saya tidur. Karena ada saya bawa spanduk itu kita untuk alas tidur. Nah, situ. Jadi sahabat pendekar dimanapun berada, Pak D, Bapak Joni ini sangat luar biasa sekali. Tidur di hutan dan tidur di kuburan juga pernah, Pak D. Ya. Tidur di musola dan dimanapun sangat luar biasa sekali. Itu dalam sempat penderitaan gitu, apakah tidak pernah berkeinginan, capek, sakit, pulang aja gitu? Tidak ada. Tetap melanjutkan keinginan dan tekad, ya, harus tembus. Harus tembus. Karena saya merasa bangga sekali dengan nyawa anak saya terselamatkan tadi. Jadi tidak ada merasa down atau merasa kita lemah hati, tidak ada. Taunya mau jalan saja. Nah, itu. Luar biasa sekali sahabat pendekar dimanapun berada. Hanya ingin menjalankan nazar di mana Bapak ini sedang sakit anaknya, tapi tetap melanjutkan tekad. Luar biasa sekali, super sekali, sangat super sekali. Meskipun tanggapan masyarakat setempat, meskipun tanggapan keluarga, tentunya Pak De ya, anak-anak tentu mengatakan, tentu Pak De anaknya sakit, itu apa tanggapan mereka, Pak De? Ya itu yang jelas itu malum, namanya kita tinggal di desa. Tinggal di desa. Orang desa itu kan yang intinya itu ya begitulah kira-kira, dianggapnya itu salah. Salah karena anaknya udah tahun sakit ditinggal pergi. Tapi mereka tidak tahu misi tadi. Ya obatnya memang harus seperti ini. Memang diyakini itu obatnya. Luar biasa sekali sahabat pendekar. Luar biasa sekali demi misi untuk menyelamatkan anak melalui nazar yang diyakini, sangat-sangat diyakini oleh Bapak Joni, sehingga bisa melaksanakan meskipun dianggap, mohon maaf, dianggap dikatakan gila, dianggap dikatakan mohon maaf bodoh oleh warga setempat, tapi Bapak kita tetap melanjutkan misinya untuk keliling Indonesia. Dan alhamdulillah di Pontianak adalah kota yang terakhir, dan saya bangga Pak De sebagai masyarakat kota Pontianak, di mana Pak De udah menginjakkan kaki di tanah Borneo dan tentunya di Kalimantan Barat, yang tepatnya di yang lebih dikenal Tugu Khatulistiwa. Dan saat ini alhamdulillah Pak De selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Tidak kurang sedikit pun dan tetap segar. Seperti tidak tampak di wajah Bapak kita ini, tampak wajah lesu, lemah, sakit. Sedikit lagi yang pendekar akan tanyakan kepada Bapak. Ya, siap. Ini dari ke provinsi lain, ke provinsi lain, ke kota lain, ke ibu kota lain, ke daerah lain. Nah, di setiap di Bapak yang Bapak singgah itu tersebut, apa tanggapan masyarakat, Pak?
Ya kalau untuk masyarakat umum yang mereka support ya support, yang mereka acuh ya acuh, kan begitu. Jadi yang saya harapkan itu untuk masyarakat Indonesia itu keramahan, keramahan dan kemanusiaan. Nah itu yang menjadi harapan yang dapat saya rasakan, dapat saya tengok dengan mata kepala sendiri. Luar biasa. Nah, sahabat pendekar dimanapun berada, Bapak alhamdulillah sering mendapatkan sertifikat atau plakat ya Pak ya. Itu dari berbagai instansi juga Pak ya. Nah, boleh saya lihat Pak ya? Boleh silakan. Nah, di sini ada dari anak-anak motor. Dari anak-anak motor, saya lihat Pak ya? Boleh silakan. Di sini ada dari Galak, ditujukan kepada Mbak Joni juga. Anak King itu. Anak King. Terus di sini ada sertifikat titik 0 km Trans Sulawesi. Iya. Luar biasa sekali banyaknya. Terus di sini ada piagam penghargaan diberikan kepada Mbah Joni. Sepeda ontel keliling Indonesia. Kami dari HBCI Bualemo mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Terus ini ada lagi pada Bapak Joni penjelajah sepeda keliling Indonesia. Luar biasa, ini banyak sekali Pak ya. Piagam sepeda ontel keliling Indonesia. Nah ini banyak sekali Pak De ya. Ini juga ada dari sedikit dari setiap provinsi yang Bapak singgahi. Apakah ada bertemu sama dengan instansi seperti wali kota dan gubernur setempat? Sebetulnya kunjungan saya ini sebetulnya yang berkaitan adalah beliau itu gubernur, wali kota, Dandim dan Kapolres serta yang lain-lainnya. Jadi yang kami dapatkan inilah surat-surat kunjungan ini yang dari kepolisian. Dari kepolisian. Ya ini di mana berkunjung, di sinilah yang kami dapatkan. Karena ini untuk bukti bahwa betul-betul kami berkunjung ini betul-betul nyampe tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian begitu. Jadi bukan hanya dongeng, ini semua bukti, ya. Karena ini rencana kita, rencana memang meminta seperti itu, harus kita buktikan semua ini. Berarti ini kalau ditotalkan Pak De pernah hitung sudah dapat berapa penghargaan untuk plakat? Kalau penghargaan udah banyak, ini kita situ surat semua, ada semua. Itu jadi Pak De bawa itu pakai di sepeda ya? Luar biasa. Itu semua itu hitungannya kalau surat ini udah 15 kilo semuanya. 15 kilo? 15 surat-surat aja. Sahabat pendekar dimanapun berada, Pak De Joni mendapatkan penghargaan atau plakat berupa kertas dan lain-lainnya. Itu sudah satu tas, di mana tas itu sudah mencapai kira-kira beratnya 15 kilo. Itu digunakan di punggung juga? Iya, satu di samping, satu di punggung. Nah ini satu lagi sahabat pendekar yang sangat luar biasa sekali. Pak De ini menggunakan sepeda, bukan sepeda, mohon maaf Pak De, bukan sepeda yang tergolong mahal, bukan sepeda yang tergolong kualitas yang super, yang istimewa, tapi tidak. Sepeda Mustang. Sepeda Mustang yang biasa Pak De. Yang biasa, yang manual. Yang manual. Nah sahabat pendekar dimanapun berada, di tangan pendekar ini sudah banyak sekali piagam, plakat dan lainnya. Itu luar biasa kalau dihitung ini, wah belum lagi di tas. Itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Cukup. Ini adalah bukti bahwa Pak De Joni kita itu tidak ada merekayasa sedikit pun. Ini adalah fakta karena ini dari pihak kepolisian juga, dari pemerintah tempat juga, dan dari daerah-daerah yang lain juga. Sangat luar biasa sekali. Nah Pak De, setelah sampai ke Pontianak, ini adalah titik yang terakhir. Iya, betul. Dan pastinya setelah sini Pak De akan berlanjut ke Jakarta. Langsung Jakarta. Ke Jakarta dulu, baru kita menuin undangan-undangan yang berkaitan. Siap. Nah Pak De ini akan pulang dari Pontianak langsung ke Jakarta, itu akan memenuhi undangan-undangan, dan tentunya Pak De Joni itu akan mendapatkan ya tentunya rekor muri juga, karena ini adalah salah satunya warga Indonesia yang berhasil keliling Indonesia di 34 provinsi menggunakan sepeda yang biasa, dan sudah melintas negara juga Pak De ya, antara seperti Malaysia. Ya itu di perbatasan juga. Nah harapan Pak De untuk pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat Kota Pontianak seperti apa Pak De? Kalau harapan saya justru provinsi yang terakhir di Pontianak ini provinsi yang menjadi kebanggaan saya, yaitu mudah-mudahan juga berbagai instansi yang sesuai dengan surat kunjungan saya yang akan kami kunjungin, mudah-mudahan dengan ikhlas atau bermurah hati, ya kan, melayanin apa yang menjadi misi saya, apa yang kita inginkan. Surat seperti ini itu sebagai bukti. Dan untuk masyarakat sendiri di khususnya Pontianak sini, mudah-mudahan ya selalu support dan selalu mendorong untuk ke depan, dan
Itu yang selalu kami inginkan. Nah, itu. Sahabat pendekar dimanapun berada, di sesi bincang bintang bersama Bapak Joni, di mana Bapak Joni adalah seorang yang keliling Indonesia menggunakan sepeda. Dan sepedanya bukan sepeda yang luar biasa, namun sepeda Mustang yang biasa, manual. Namun alhamdulillah berkat tekad, niat yang bulat, kerja keras, pantang menyerah, pantang mundur, dan Bapak menyelesaikan misi tersebut di titik terakhir di kota Pontianak. Nah, harapan pendekar kelapa muda saya khususnya pribadi selaku warga kota Pontianak itu sangat bersyukur mengucapkan selamat datang di kota Pontianak. Karena pendekar kelapa muda sedikit banyak telah berbicara tentang perjalanan, kisahnya, visinya, sakitnya, senangnya seperti apa, dan tentunya lebih banyak sakitnya daripada senangnya tentunya. Nah, harapan pendekar kelapa muda khususnya di Pontianak, di mana titik terakhir pencapaian misi perjalanan Pak D. Joni ini mudah-mudahan bisa diterima oleh warga Pontianak, warga Kalimantan Barat, dan khususnya harapan Pak D juga ingin bertemu dengan Bapak Wali Kota Pontianak, Pak Edi Rusdi Kamtono, dan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sultarmiji, dan Bupati Kuburaya Bapak Muda Mahendra, dan tentunya masih banyak lagi instansi-instansi yang lain yang ingin Pak Joni untuk temui, untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti di mana Bapak Joni adalah seorang yang benar sesuai dengan apa yang ada di dalam berkas dan sertifikat ini, bahwa benar, tiada rekayasa, tiada dibuat-buat. Nah, harapan pendekar kelapa muda, mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak D. Joni ke depan bisa terkabul. Dan alhamdulillah Pontianak, saya selaku warga setempat itu sangat berterima kasih sekali kepada Pak D. Joni. Selamat datang, dan mudah-mudahan ke depannya dan untuk di Pontianak ini kita bisa memberikan kepada masyarakat setempat, memberikan kepada pemuda-pemuda di warga Pontianak bahwa butuh semangat, butuh pengorbanan, butuh nama kerja keras demi mencapainya suatu titik yang diinginkan. Gitu. Betul. Ya Pak Dia. Amin. Nah, mudah-mudahan bincang-bintang pada malam hari ini bisa memberikan sesuatu dan bisa kita ambil dari hikmah perjalanan dari Bapak Joni. Alhamdulillah. Nah, untuk itu sahabat pendekar, di bincang-bintang pada malam hari ini, pendekar ucapkan terima kasih banyak kepada Pak D. Joni karena udah datang menjadi tamu bincang bintang pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak D atas kata-kata motivasi perjalanan dan terus harapan Pak D yang telah besar sekali. Nah, sedikit Pak D untuk generasi muda-mudi yang berada di Pontianak dan khususnya yang berada di Indonesia ini, apa harapan Pak D kedepannya kepada generasi muda? Untuk generasi muda, harapan kami tetap semangat, tetap berjuang, ya kan, motivasi apa yang menjadi keinginannya mudah-mudahan tercapai dan sukses ke depan. Tentunya harus ada trik khusus agar cita-cita itu bisa diraih Pak D. Iya, ya trik khususnya itu ya harus selalu belajar. Apa yang diinginkan, ya ditekunin, itulah akan menjadi ya kan, orang yang sukses ke depan. Amin. Tentunya tidak pantang menyerah. Ya. Harus fokus dan konsisten. Iya, betul. Luar biasa sekali sahabat pendekar kelapa muda dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Bincang bintang yang sangat luar biasa sekali. Pendekar kelapa muda sangat bangga sekali. Karena apa? Pendekar kelapa muda, pendekar di kaki 5 yang berbintang 5. Alhamdulillah bisa bertemu dan bertatap wajah, bisa berkomunikasi, mencari ilmu dan sebagainya dengan orang yang satu-satunya di Indonesia, satu-satunya di dunia mengelilingi Indonesia menggunakan sepeda selama berapa tahun? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan, di mana keluarganya sedang mengalami musibah, namun membulatkan tekad untuk berkeliling Indonesia demi nazar tersebut. Nah, sahabat pendekar kelapa muda, di malam hari ini di Bincang Bintang, saya rasa sudah cukup untuk mempelajari apa yang telah disampaikan Bapak Joni tersebut. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi penerus bangsa bisa membentuk jati diri, bisa membentuk kekuatan pada hati nurani agar menjadi diri yang lebih baik, agar menjadi pribadi yang lebih sejatinya bisa menguasai diri, yang sejatinya bisa membawa ke hal-hal yang lebih positif dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lainnya seperti narkoba, miras dan lain-lainnya. Kita sebagai generasi muda tentunya harus memberikan sesuatu yang tentunya yang terbaik juga
bagi keluarga kita. Nah, maka dari itu Pendekar Kelapa Muda mengucapkan sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih sudah datang di Bincang Bintang Pendekar Kelapa Muda. Nah, maka dari itu Pendekar Kelapa Muda mengucapkan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar satu rasa berjuta indah. Waalaikumsalam.